Ini karena kita juga berbicara mengenai current issue saat ini, kita Mhm, mau tanya, mhm, sektor FMCG itu siap apa menghadapi libur Nataru, mhm, dan mhm, tentunya dengan produk FMCG seperti susu, olahan susu dan lain-lain mhm, biasanya kan marak dikonsumsi oleh keluarga, mhm, anak-anak ketika libur Nataru dan lain-lain mhm, dengan adanya mhm, event, kumpul keluarga dan lain-lain. iya, Apakah, tren setiap Nataru itu memang biasanya meningkat atau seperti apa? Lalu kesiapan dari perusahaan mhm, Anda di Nataru ini untuk, stok produksi bagaimana, mhm. Pak? Memang, seasonal karena kita ada bisnis di B2B, akan terasa sekali bahwa secara seasonal itu naik seperti di, eee, hari raya dan tahun baru, hari raya Idul Fitri dan Natal dan tahun baru. Nah, berkaitan dengan Natal dan tahun baru, memang kita dari tahun ke tahun kita suka memproyeksikan memang, ada peningkatan, di bulan Desember. Biasanya sih kita suka menaikkan awareness terlebih dahulu di bulan Oktober, November, sehingga Desembernya ada pengaruh. Demand-nya naik, awareness-nya juga ada, sehingga kemudian kita bisa supply. Lalu kemudian, persiapannya tentu kita harus persiapkan, eee, antara 2 minggu sampai sebulan. Kenapa kok 2 minggu sampai sebulan, sementara FMCG yang lain itu bisa 2 atau 3 bulan sebelumnya. Mmm, Nah, produk produk olahan susu yang segar seperti Yummy itu tidak bisa tahan lama, sehingga kita tidak bisa memproduksi mhm, beberapa bulan sebelumnya. mhm, Apa yang kita produksi harus cepat kita edarkan, itu mhm, adalah kuncinya dari cold chains, manajemennya, mhm, seperti itu. Jadi kita sudah persiapkan untuk Nataru itu, dan kita memproduksi kalau di bulan-bulan normal, kita ada 2 shift di production, tapi kalau menjelang, Nataru kita naikkan jadi 2,5, dan mhm, kita pada waktu yang, diperlukan kita bisa sampai 3 shift, itu sih sebenarnya. mmm. Kalau produksi seperti itu ya, ada Mhm, 3 shift produksi ditambah. mhm, Lalu bagaimana dengan, distribution channel atau kanal mhm, distribusi? Apakah ada supply yang ditambah misalnya ke mhm. supermarket, minimarket, Iya, e-commerce, mhm, distribusi eksklusif seperti event dan lain-lain mhm, gitu ya, mhm. untuk antisipasi momen Nataru ini, Pak? Ya, jadi, di bisnis kita sebetulnya, di cold chains management tidak seperti, di dry product. Mmm, Kita biasanya hire, distributor atau subdis, atau reseller mhm, dengan kita melihat logistik serta, delivery delivery system mereka. mhm, Selama mereka masih, cold chains, kita, hire mereka, dan untuk Nataru ini mereka mereka sendiri sebetulnya seperti yang kita produksi, ada peningkatan, mereka juga ada stok yang dia tambah. Mereka bisa seperti subdis atau reseller, yang tidak bisa terlalu besar itu supermarket. Supermarket mhm, kuncinya adalah kita lebih frekuen mengirim, mhm, karena mereka tidak punya gudang, untuk stok yang tinggi. mhm. Itu bedanya, ya konsekuensinya adalah frekuen pengirimannya. Nah, itu yang seperti itu kita lakukan. Oke, baik. Pak, seperti apa, persentase dari raw materials yang Anda miliki di produk-produk Anda dari import? Ataukah memang sudah, Mmm, majority itu sudah dipenuhi oleh barang-barang, atau raw material dari lokal seperti susu, packaging, dan lain-lain? iya, kalau dari susu kita yang impor itu sebagai tambahan. Mmm, Sebagai tambahan. Kalau packaging packaging, secara umum di diproses di sini, ada proses seperti kita punya yogurt, robotiknya di sini misalkan ya, mesinnya juga di sini. Tapi, packaging memang kita ada yang dari luar juga, ada yang dari dalam. mhm, Itu berimbang berimbang ya? berimbang. Tapi dengan adanya kenaikan harga, dolar Mhm, dan tren rupiah yang saat ini melemah, mhm. COGS tahun ini apakah cukup aman, Pak? Atau seperti apa? COGS kita memang selalu jaga, Mhm, kita, sebagai, industri yang memiliki ISO, kita harus harus memiliki beberapa supplier sebagai alternatif. Kita, untuk mempertahankan, kenaikan-kenaikan itu, kita selalu melakukan kontrak dengan mereka agar kita punya fixed price, dan itu kita jaga seperti itu. Kalaupun,
kita tidak dapat di supplier A, supplier B, paling tidak 2 atau 3 supplier kita punya. Oke, Seperti baik. itu. Pak Yudis, kalau kita berkaca pada momen Nataru tahun-tahun sebelumnya, gambaran tren permintaannya itu seperti apa, Pak? Apakah ada produk tertentu yang banyak dicari konsumen, Ya, khusus ya. untuk Lebaran, khusus untuk Nataru, seperti Yang apa? peningkatannya katakanlah di atas 20% itu kebanyakan produk-produk seperti soft cheese ya. Oh, Soft cheese itu kan kalau misalkan Mbak bikin tiramisu pasti butuh mascarpone. iya. Mau bikin cheesecake butuh ada cream cheese. Nah itu mereka yang diminta besar. Lalu kemudian karena tadi santai dengan keluarga dan sebagainya, kalau mau makan yang Latin Amerika biasanya kan butuh sour cream kita punya gitu. Kalau Doritos, nachos itu kan pakainya itu meningkat itu, meningkat. Kalau yang lainnya seperti hard cheese, memang cheddar gitu ya, itu pasti meningkat karena kue dan cake itu naik. Itu memang konsisten data yang Anda temukan ya setiap Iya memang begitu, Nataru. memang begitu. Kalau itu lebih dari 20% sih naiknya. Setiap Nataru dan libur besar ya? Iya, setiap libur dan libur Idul Fitri dan Natal Tahun Baru. Karena Itu memang biasa. festivity yang mungkin membuat nastar, kue-kue liburan Ya. ya, dan lain-lain seperti itu Iya ya. betul. Oke, Pak Yudis, kalau persaingan di sektor produk susu atau olahan susu tuh seperti apa? Terutama saat perebutan market share lah di industri Nataru atau di libur Nataru atau libur Natalan. Libur Natalan, libur Lebaran, nah, keunggulan kompetitifnya dari perusahaan Anda seperti apa gitu ya di masa-masa Nataru dan libur besar? Yes, pada dasarnya produsen di kategori yang sama, mereka juga sama kesiapannya seperti kita. Kelebihannya adalah memang Yummy adalah industri yang sudah lama dan konsisten dan dipakai oleh beberapa seperti chef, terus kemudian dipakai untuk industri-industri dalam dan luar untuk diolah lagi. Kita ada juga seperti begitu dan mereka percaya itu sehingga seperti quick service restoran dan sebagainya memang membutuhkan itu pada waktu peningkatan Nataru dan kita juga supply memang persaingannya adalah kalau yang di bisnis KSR adalah yang memang punya kerjasama. Kalau yang di retail memang availability ya yang paling penting. Availability yang tadi saya bilang kalau di supermarket konsekuensinya kita mesti kirim lebih frequent, ya itu memang konsekuensinya. Kalau di tempat lain seperti di luar kota, subdis, ya dia seperti pumping stock, tapi pumping stock dalam keadaan yang bisa dia rasional lah, karena ini produk chill, bukan produk yang bisa tahan lama. Betul Itu sih. sekali.